Mungkin saya buka termin kedua, kalau dari bapak-bapaknya ada yang mau bertanya atau sharing silahkan. 1, 2, 1 lagi. Silakan Pak Bambang dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bu Muslimah, pertanyaan ini, nama saya Bambang Bu, saya kerja di kedutaan. Pertanyaan ini sebenarnya sudah saya simpan sejak Ibu kasih pembekalan di pusat belia Bandar tahun lalu. Saya kerja di kedutaan Bu saat ini, dan di luar kedutaan saya aktif membina kawan-kawan TKI khususnya yang di bidang fotografi. Jadi mungkin sudah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu saya selalu aktifkan, giatkan kawan-kawan yang aktif yang mau belajar fotografi. Saya ajarkan sampai terampil. Alhamdulillah sudah ada yang punya studio di Madiun. Di Madiun ada 2 orang yang sudah punya foto studio. Terus yang di Jember juga sudah ada yang buka persewaan, sewa jual beli lensa kamera juga. Dulu kami ajarkan dari sini dengan pertemuan secara informal. Yang ingin saya tanyakan Bu, bahwa saat ini saya sudah untuk usia sudah mencapai 50 tahun dan sebentar lagi juga mungkin memasuki masa pensiun. Nah, dalam hal ini kami itu kan kehilangan network di Indonesia Bu, karena sudah 15 tahun di Brunei, networknya di Indonesia juga sudah berkurang, teman-teman juga sudah asik dengan dunianya sendiri. Sehingga apa yang harus kami lakukan ketika kami memasuki pensiun atau sudah tidak bekerja lagi di KBRI untuk membangun network? Saat ini yang sudah saya lakukan adalah menyewa kolam ikan Bu. Dari dua kolam, sekarang alhamdulillah sudah 6 kolam, dan alhamdulillah belum ada hasilnya. karena setiap menyewa kolam, setiap panen kita sewakan lagi untuk kolam berikutnya. Nah, dari pembicaraan Ibu tadi bahwa tentang keripik ikan Bu, yang saya ingin pertanyakan, kalau kita mau produksi keripik ikan itu bagaimana caranya, ataukah ada pelatihannya nanti? Terus kemasannya itu belinya di mana Bu? Saya sudah japri sama kawan saya yang ikut jamaah di Muslimat NU di Kecamatan Brebah, Kabupaten Sleman. Saat ini dia bercerita bahwa kami yang di lingkungan rumah tangga atau yang di sekitar kolam ikan itu kesulitan mengenai perusahaan izin rumah tangga, itu penerbitan izin rumah tangga, supaya hasilnya katanya kalau untuk dititipkan ke warung-warung kami sudah jalan Pak, tapi kalau untuk yang memasukin supermarket atau masukkan ke toko-toko itu mesti harus ada itunya, penerbitan izin rumah tangganya itu. Ya, itu teman-teman tadi cerita, saya langsung WhatsApp, ini ada Bu Muslimah gitu. Jadi dia bilang kesulitan itu. Yang kedua mungkin juga kalau ada waktu mungkin mau mengundang Bu Muslimah juga untuk minta bimbingannya yang di daerah sana untuk menguruskan itu Bu. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang ini udah siap-siap usaha ternyata. Silakan Pak yang berikutnya, Pak Sekretari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Ditono Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun Bu. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Yang saya tanyakan adalah Bu, pertama itu adalah kami kalau balik ke Indonesia setelah dari Brunei itu bingung mau usaha apa gitu loh. Yang membuat kami mau action itu kadang-kadang yang susah itu, mau keluar dari jalur yang aman itu, yang itu tadi sudah Ibu sampaikan, itu susah banget gitu loh. Motivasi apa ataupun motivasi apa yang membuat kami biar benar-benar harus nekat seperti itu loh Bu. Itu yang utama.
Karena saya lihat judulnya juga bagus, modal minimum hasil maksimum. Pasti semua orang akan tertarik semua itu. Dan di belakangnya tulisan pasti bisa. Yang kami tanyakan adalah mungkin kami bisa meniru usaha ibu, tapi kan kesuksesan itu kami tidak bisa tiru. Semuanya adalah milik Allah gitu. Dan yang saya tanyakan juga adalah kami butuh motivasi yang harus kami benar-benar simpan dalam hati supaya kami benar-benar semangat. Saya lihat ibu dari jatuh singkong, dari usaha ibu singkong dan singkong dan singkong terus sampai itu. Kenapa ibu nggak pindah ke lain gitu loh? Kenapa ibu nggak pindah ke, ya tak tahulah apa itu yang saya tanyakan, kenapa ibu harus istiqomah di singkong dan singkong dan singkong gitu loh Bu? Kenapa ibu nggak pindah ke lain hati gitu loh? Maksud saya seperti itu. Dan juga di tempat saya itu kami adalah petani buah naga dan juga jeruk manis Bu, yang sudah terkenal. Tapi ketika panen raya, buah naga itu sampai diberikan makanan sapi Bu. Sapi wedus dibuang kadang ada dibuang ke sungai. Padahal kalau saya lihat di YouTube itu kayak ada yang bikin ada yang sudah bikin jenang, sudah ada yang bikin keripik, tapi kan kadang-kadang yang kami takut ya seperti itu, keluar takut gitu loh Bu. Tolonglah beri kami motivasi apa yang bisa menguatkan kami gitu loh. Itu saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri Pitono tadi ya. Ada lagi, satu lagi? Kalau nggak ada silakan Ibu, silakan. Baik, saya coba yang pertama tadi Pak Bambang ya. Memang kalau untuk perizinan itu alangkah baiknya kita lengkapi apabila mau istilahnya menjual ke yang lebih jauh lagi. Kebetulan kalau Bapak di daerah, jadi saya kurang tahu persis prosedurnya seperti apa. Seandainya saja ada di DKI, saya jamin saya bisa membantu itu free dari pemerintah. Karena saya bertugas di Jakarta. Tetapi kalau daerah mungkin nanti saya cari tahu dulu informasinya mengenai keinginan Bapak mempersiapkan untuk nanti masa pensiun. Saya acungi jempol Pak, karena dengan wirausaha kita akan punya kepuasan batin yang kita tidak pernah duga sebelumnya setelah Bapak ada di zona nyaman. Saya tahu Pak sekarang honor pegawai negeri, wajar kalau orang Indonesia susah keluar dari zona nyaman. Bulan puasa kemarin panen kan Pak, tanggal muda terima, terus terima gaji 13, terus karena kemarin tanggal muda kan gajinya dimajuin gitu kan, TKD keluar, wajar kalau Bapak ada di zona nyaman kan gitu. Jadi sulit untuk keluar, tapi nggak apa-apa, bismillah. Kalau bisa sih Pak jangan nunggu pensiun, karena kalau sudah pensiun tenaga kita kemauannya kuat, tenaganya sudah beda. Mulai sekarang harus sudah dimulai. Kalau perizinan tahapannya adalah yang bersangkutan harus ikut sertifikasi keamanan pangan, namanya PKP, penyuluhan keamanan pangan. Jadi kita yang punya industri makanan sebaiknya tahu alur proses keamanan pangan. Mengenai resep ikan, saya pribadi belum pernah. Keripik ikan itu belum, tetapi kalau keripik singkong rasa ikan sudah pernah. Kalau saya bicara di sini nanti bohong, Bapak harus mengundang saya ngajarin sampai bisa. Kira-kira itu, gitu ya Pak ya. Terus ini tadi Pak Pitono, ya kalau nggak salah kita sudah pernah WA-an ya Pak. Oh berarti bukan orang baru Pak. Gitu. Kalau tadi disampaikan Bapak perlu motivasi, jujur saya diundang katanya sebagai motivator. Yang saya rasakan justru sebaliknya. Saya berdiri di sini karena motivasi Bapak Ibu sekalian. Oh ternyata yang menurut saya biasa-biasa saja buat orang lain itu bermanfaat. Saya dong yang termotivasi. Motivasi itu pada dasarnya kita semua itu punya. Saya ini yang dibilang motivator ibarat rumah hanya membuka kuncinya saja. Nah saat ini sudah saya buka. Saya pulang dari sini, apakah Bapak Ibu mau action, melaksanakan, atau mau dikunci lagi ditutup? Itu terserah ada di Bapak Ibu. Berarti kuncinya adalah action. Kalau soal ketakutan, saya jamin pasti ada tidak enaknya.
Jatuh bangun itu pasti, tetapi buah itu juga dari Allah, insya Allah pasti. Tadi memang kadang kita diuji sampai malu dulu, nggak enak dulu, kelaparan dulu gitu. Tapi lama-lama akan ketemu Pak. Bisa. Kenapa tadi pertanyaannya, kenapa milih singkong gitu kan? Nggak pernah beralih meskipun bangkrut. Tadi kan saya bilang, sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau saya singkong aja nggak sukses-sukses, bagaimana saya berani mulai dengan keju, gitu kan? Siapa yang mau kasih modal? Kan nggak ada. Maka di situ aja yang saya pilih, gitu kan? Jadi tidak beralih. Pun begitu masalah pasangan. Kalau saya menghayal cari yang lain, mungkin dulu masih laku ya. Saya masih kok kalau ada di Jakarta kan dulu juga masih belum rame banget ya. Kalau lagi di pinggir jalan tuh ada mobil sedan berhenti. Kalau orang yang negatif thinking kan mungkin gini, ada yang ngajak saya kan gitu kan? Saya tidak. Atau tampang saya wanita nakal ya sehingga mobil itu berhenti, maka saya memalingkan muka. Tidak, saya bukan orang nakal, saya lurus gitu. Jadi kalau ada orang bilang tergoda oleh perempuan, tidak benar, dua-duanya mau. Kalau perempuan tidak mau, jadikah? Tidak kan, Bapak juga malu kan kalau udah ngasih kode nggak diterima, nggak jadi kan? Jadi gampang kalau ada bapak-bapak nanya yang sekiranya nyimpang, Ibu nggak beli oleh-oleh, misalnya saya diajak keluar kota, jadi narasumber saya itu sampai daerah transmigrasi, naik speedboatnya itu bisa 2 jam, itu yang kayak perahu getek gitu. Misalnya ditanya kan, Ibu perlu oleh-oleh apa, terus misalnya di WA, Ibu kita sarapan Pak, saya kesini kan sudah dibiayai, honor sudah diberikan, dan saya lapar kan belum tentu Bapak tahu kapan saya lapar, maka kita makan sendiri-sendiri, kalau sudah mau pulang ke Jakarta baru kita sama-sama. Dan ketika WA saya tanya, istrinya, putranya berapa, kan nggak jadi kan, gitu. Tapi kalau kita membuka peluang nggak usah jauh-jauh, jalan jadi. Tapi kalau saya lakukan itu, saya rasa saya hari ini tidak berdiri di sini, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi CCTV itu ada di Allah. Jangan pernah melakukan sesuatu hanya takut karena manusia. Sepanjang niatnya baik, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah sukses Pak. Nggak usah takut, tapi bakal diremehin orang dulu, iya. Kalau Bapak pulang misalnya kesannya bikin usaha yang ecek-ecek, oh pemulih kok brunei kok koyong ngono kan begitu. Tapi abaikan saja, nanti lama-lama besar baru orang oh gitu. Oke, boleh undang saya bagaimana mengajak lingkungan supaya ikut sama-sama membesarkan usaha kita. Jadi tapi kita sistemnya rame-rame karena gaji karyawan juga berat, di awal akan lebih baik kerjasama. Dan ketika kita dianggap sebagai kita ini jangan jadi bos. Kalau jadi bos itu kan kesannya main tunjuk, maka kita terjun langsung, kita bisa merasakan insya Allah karyawan itu akan menghargai kita. Saya pertama kali dulu diundang ke Kalimantan, naik pesawat itu saya nangis, dalam hati saya gini, kok enak ya karyawan saya, kan kalau di singkong itu kan kita belepetan Bu, itu sagu kan nempel di baju, karyawan saya yang belepetan kok yang naik pesawat saya ya gitu kan. Jadi akhirnya saya pulang tuh saya beli oleh-oleh yang bikin karyawan saya senang. Ternyata tadi kan ketika Bu Dini kunjungan ke tempat saya, kalau itu direncanakan saya bisa siapkan. Tapi ada kalanya ketika saya diundang, ditodong, Bu Muslimah kunjungan ke tempat Ibu gitu kan. Ketika itu saya belum punya etalase. Karena kita baik terhadap karyawan, mungkin maka karyawan pun loyal terhadap kita. Jadi begitu, kita mau kunjungan nih, tamunya dari ILO, dari luar negeri loh ya, bule-bule gitu. Mau berkunjung 1 bis plus mobil kecil 3. Sedangkan tempat saya dulu baru ukuran 4 kali 6 meter, kecil, udah pasti tamunya nggak bisa masuk kan. Terus udah tolong siapin aja, yang penting produknya ada, saya mau datang nih. Loh kok begitu saya datang ada etalase, loh ini kok ada etalase, punya siapa? Boleh minjem Bu, dari mana? Rumahnya jauh, dari pinggir jalan dia minjem etalase, digotong, itu karyawan perempuan, produknya sudah terpajang. Terus saya berpikir, Masya Allah, kenapa tamu kunjungan ke tempat saya ini kok banyak, tapi tempatnya tidak memadai. Lalu saya berdoa sama Allah bagaimana caranya saya bisa menampung tempat kunjungan. Nggak nyangka tempat saya kontrak itu ada tanah kosong. Akhirnya suami saya ngajak rapat gitu, yang punya mewakafkan untuk buat musola. Jadi saya bikin proposal, mengajukan bantuan kemana-mana, dalam waktu 3 bulan terkumpul uang 70 juta, membuat musola, kalau malam buat ngaji, kalau siang buat nerima tamu saya.
Jadi kadang tadi diuji dulu, emang nggak stres Bu kedatangan bule dari ILO, terus tempatnya tidak memadai. Jadi mungkin ketika mau datang ke tempat tersebut saya bukan happy kan, ya Allah ntar bagaimana dia diri di mana kan begitu. Tapi alhamdulillah ketika kita memang tulus ikhlas semuanya lancar. Jadi jangan pernah takut ya Bapak Ibu untuk memulai keluar dari zona nyaman untuk meraih yang lebih baik lagi. Kalau dari Indonesia banyak yang menjadi tenaga ahli kan mungkin kesini dikirimnya tidak PRT seperti saya dulu kan, dianggap nggak bisa kerja, dipulangkan. Jadi kalau bisa kita yang dibutuhkan. Contohnya saya sekarang ini menerima honor PNS yang melamar saya 3 SKPD. Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian. Yang saya ambil yang sesuai dengan KTP saya Jakarta Selatan, saya di perindustrian. Jadi kerja saya ya seperti ini. Hanya memberi pemahaman tentang wirausaha. Bedanya plusnya saya urus perizinan dari halal, PIRT sampai semua itu gratis, pesertanya duduk manis, saya yang jalan. Karena saya dulu pernah merasakan ketika membutuhkan cari informasi itu kemana, jadi sekarang sebaliknya saya yang datang, saya yang ngisi. Kan kalau ibu-ibu disuruh ngisi formulir agak susah kan, lama, terus disuruh bikin gambar kan susah. Jadi kalau yang membuatkan pendamping ketika buat perizinan itu dimudahkan, tidak disurvei. Maka kita misalnya kue pisang ya kita nyari di Google gambar kue pisang. Jadi oh iya perlu saya sampaikan, alhamdulillah saat ini suami saya bekerja dengan saya. Jadi suami saya yang belusukan ngambil data semua udah jadi, saya tinggal beres gitu. Jadi suami saya sekarang saya gaji untuk ya gitu. Jadi sudah usia 15 tahun saya mencari uang sendiri, sekarang terbantu dapat gaji tapi balik lagi dari saya ke dia balik lagi gitu. Kira-kira itu. Jadi butuh keikhlasan ya kan, butuh legowo untuk ya meraih nyaman. Tadi nyamannya itu ada di diri kita. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan apa yang saya alami tadi kan, sudah ditinggal, sudah nggak punya uang, nggak dikasih uang, kanker serviks, kira-kira saya lagi begini apa bisa motivasi? Ya kan? Mungkin saya sedang di rumah kan Bu, sedang merunduk meratapi nasib, enak banget. Jujur nih saya ungkapkan saya baru habis lebaran ini sadar sebetulnya saya ini agak bodoh ya gitu kan. Ya kalau setelah saya pelajari gitu, ini bodoh. Akhirnya saya ngungkapin penasaran saya bilang sama suami saya, mohon maaf, saya hari ini usia ini sudah tidak memungkinkan lagi. Saya udah tahu kualitas dia nggak mungkin lagi cari orang lain kan. Jadi di usia kita ini kayaknya kita udah nggak mungkin deh untuk cari yang lain gitu kan. Maka ini sudah menjadi bagian kita. Tapi tolong jawab, ada penasaran saya yang saya pengen tahu gitu kan. Kok bisa sih selama ini 15 tahun loh ya gitu kan, tidak terpikir untuk memberikan, katakanlah yang wajib saja deh, beras apa gitu kan. Kok nggak bisa itu? Ya orang udah tua kan, umur segini udah nggak bisa nyari kerja. Bukan hari ini, selama 15 tahun itu apakah nggak niat sehingga itu tidak ada gitu kan. Ya sebenarnya sih gue udah sungguh-sungguh, cuma nasib gue aja yang jelek. Nah ini yang tidak baik. Belum apa-apa bilang nasib, ada juga nasib saya yang jelek, iya kan? Gitu. Tapi karena dibalik merasa bersyukur, sebaliknya kan, saya happy saja. Saya mampu di rumah saya udah biasa, orang udah tahu. Karena ketika suami saya bawa perempuan itu di depan saya, jadi saya baru rujuk sama suami itu kalau mau pergi 300 meter tuh pakai helm. Kan ditanya, lu ngapain sih pakai helm? Kayak nggak ada laki-laki lagi gitu kan? Gitu. Tapi akhirnya saat ini sudah tua, alhamdulillah saya terima karena kelebihan dia juga banyak. Saya bekerja sekarang ini, berkas sudah jadi, saya tinggal jalan. Terus yang penting saya datang, ternyata enak ya Pak, pegawai negeri itu yang penting jempolnya doang. Asal udah ke jempol pagi, ke lapangan, jadi kadang ada yang hilang, tahu-tahu pulang jempol lagi, pantesan ada di zona nyaman, susah untuk keluar gitu kan. Saya bersyukur tahu pekerjaan ini, lebih mensyukuri lagi dengan usaha saya. Ketika nanti di sini saya dikontrak lanjut, alhamdulillah, kalaupun tidak, minimal saya tahu lebih nyaman punya saya, gitu.